Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Demikianlah Injil Tuhan. Salah pergaulan. Renungan oleh Romo Aditya Permana, Okarm. Sahabat Cafe Rohani, banyak orang bertanya, apa alasan saya menjadi seorang imam? Tentu jawaban yang mereka harapkan adalah sebuah jawaban yang original, yang mendarat dalam hidup sehari-hari. Dan secara spontan, saya selalu menjawab, karena salah pergaulan, dalam tanda petik. Mengapa? Karena sejak kecil, sejak kelas 2 SD, saya sering kali dibawa oleh bapak saya jalan-jalan ke pastoran dan bertemu dengan para pastor di paroki tempat kami tinggal. Apalagi, bapak saya juga adalah seorang aktivis di lingkungan pengurus gereja paroki. Maka, letak kesalahan dalam tanda kutip adalah teman bergaul saya sejak kecil adalah para pastor. Lazimnya anak kecil ya teman bermainnya anak sebayanya. Tapi karena faktor pergaulan inilah, maka panggilan menjadi seorang imam perlahan namun nyata tumbuh dan bersemi di dalam diri saya. Berbeda dengan para murid Kristus yang berlatar belakang nelayan, yang ia temui ketika menyusur Danau Galilea. Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon, sedang menebar jala di danau. Demikian juga ia bertemu dengan Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya. Yesus meminta mereka, "Mari, ikutlah aku." Proses panggilan ini tampaknya sangat spontan dan berjalan sedemikian mulus. Tapi tetaplah ini juga adalah merupakan sebuah panggilan yang original. Kiranya lewat bacaan Injil hari ini, kita semua disadarkan bahwa panggilan mengikut Kristus adalah jati diri kita semua yang percaya kepadanya. Panggilan itu menggema dan bersemi dalam tiap pribadi yang siap untuk menerima Yesus dan diubah olehnya. Proses panggilan ini sangat unik dan original dalam hidup kita masing-masing. Sehingga, apapun situasi kita saat ini, bagaimanapun kondisi sosial kita, entah dimanapun keluarga kita berada, dan segala situasi khas yang menerpa diri kita, tetaplah berpengharapan pada panggilannya, yang akan mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Keputusan untuk mengikut Dia akan membawa dampak yang mengubah diri dan hidup kita menjadi lebih berarti. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio.karmelindomedia.com.